kembali lagi di channel saya. Dan untuk di kesempatan kali ini, berhubung saya udah lama banget nggak bikin konten-konten review, konten-konten tentang bahas mobil modifikasi. Untuk di video kali ini saya akan review salah satu mobil yang kalau menurut saya worth it banget buat di review, yang tampilannya itu nggak lebay, nggak over, bahkan hampir kelihatan stok, hampir kelihatan standar. Cuma sebenarnya untuk rubahnya itu udah banyak banget. Bahkan hampir semua sektor disentuh di mobil ini. Nah, untuk mobilnya apa? Yaitu ada si Oliver SO4 atau Civic Vario Facelift tahun 2000 milik Mas Rendra. Nah, sebelumnya terima kasih banyak buat Mas Rendra yang udah ngizinin kita buat mereview mobilnya dan juga mengurusi di beberapa sektor. Ya, tentunya untuk sektor kaki-kaki dan fitment. Itu alhamdulillah Mas Rendra mempercayakan kita buat nyeting serapi mungkin, semanis mungkin, biar fitmentnya itu meetingnya dapat tapi nggak merepotkan, nggak mentok kemana-mana. Kembali lagi ke si Oliver SO4 ini, dikarenakan saya kenal sama Mas Rendra selaku owner dari Oliver SO4 ini udah lumayan cukup lama, makanya saya hampir mengikuti setiap perjalanan dari mobilnya ini, yang dimana waktu pertama kali ketemu masih bener-bener standar, masih main looknya aja, sampai sekarang yang udah main ke performa. Ya, mobil ini fokusnya ke bagian performa, makanya untuk tampilannya dibikin seminimalis mungkin, tapi untuk mesinnya ini udah lumayan cukup liar. Ya, bisa dibilang sebutannya itu apa ya, sleeper, mobil sleeper. Jadi kelihatan standar tapi kalau diajak lari ayo. Untuk rubahnya apa aja? Kita mulai dari bagian eksterior ya. Yaitu seperti yang saya udah notice berkali-kali, bahwasanya untuk perubahan dari luar mobil ini itu nggak over-over banget. Yang bikin saya notice itu ada di bagian headlampnya. Ini masih bersih banget ya. Masih resik, isih bening. Untuk reflektornya juga masih, chrome-nya itu masih belum ada yang mengelupas sama sekali. Mungkin si Mas Rendranya ini udah mereplace dengan headlamp yang baru, yang tentunya Honda Stanley original, dengan penggantian bolam-bolam mulai dari sen, bolam utama sama lampu kota itu udah diganti pakai yang LED. Jadi udah terang waktu jalan malam, walaupun ini bukan bilet ya. Tapi kalau menurut saya pribadi ya, untuk biar dapat tampilan OM look-nya dapat, ya pakainya yang LED biasa kayak gini. Cuma pilihnya tetap harus yang terang, karena sistem penerangan ini sifatnya ya penting banget lah untuk menerangi jalan waktu malam dan terutama waktu hujan. Bumpernya ini juga masih standar. Paling di bagian tengah sini udah delete plat, jadi udah nggak pakai plat. Jadi lebih simple, jadi lebih solid, jadi lebih clean gitu, karena nggak ada lubang-lubang bekas plat nomornya. Ini ramnya juga masih standar. Yang nggak standar itu ada di balik ramnya ini. Ada sesosok intercooler yang ngintip karena mobil ini turbo. Nanti juga bakal saya coba jalan gimana rasanya bawa mobil sleeper, mobil tampilan standar dengan performa yang liar buat harian. Kita lanjut bahas bagian eksterior lagi. Untuk bagian bawah sini ada penambahan lips yang bahannya fiber, yang desainnya juga OM look. Cuma kalau saya lihat dari segi kualitas buildnya itu rapi, karena untuk bagian pojok-pojoknya sini nggak perlu ada sealer buat bikin lipsnya ini nggak jatuh. Jadi ini tanpa sealer pun udah kenceng, cuma pakai baut ini. Nah, untuk bagian depannya udah
Kita lanjut ke bagian samping. Untuk side skirtnya ini juga masih standar. Untuk di atas bagasi ini ada penambahan spoiler. Spoiler punya Integra DC2 yang dimana spoiler ini emang pas banget buat dipasang di Honda 90-an, entah itu Civic Genio atau Civic Vario. Ya rata-rata pakai spoiler kayak gini biar nambah kesan sportinya itu makin dapet. Untuk kaca-kacanya ini full masih original semua. Nah, untuk bagian eksterior udah. Kita lanjut ke bagian kaki-kakinya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Mas Rendra udah mempercayakan kita buat mengoreksi fitmentnya. Untuk fitmentnya ini bener-bener sekarang yang rata, bener-bener mitinya dapet tapi nggak merepotkan dan nggak mentok kemana-mana. Untuk spek velgnya ini ring 15, lebar 7, ET-nya 41. Pakai velg SSR Type X original made in Japan. Dengan penambahan spacernya kalau nggak salah 1,3 cm. Jadi final offsetnya lebar 7, ET 28. Untuk bannya ini pakai 195/50 ring 15 Campiro SX2 dengan pendek segini menggunakan coilover ISX. Terus kaki-kakinya udah pakai full hard race. Jadi untuk nikung udah lebih solid, udah lebih stiff. Jadi nggak takut melintir. Walaupun untuk pengeremannya ini masih menggunakan standar, tapi ya mungkin kedepannya akan di-upgrade BBK gitu. Tapi nggak masalah karena kembali lagi mobil ini konsepnya sleeper. Nah untuk yang depan ini pendeknya 1 jari fitmentnya. Kita lanjut ke bagian kaki-kaki belakang. Sama peleknya SSR Type X dengan penambahan spacer yang belakang ini sekitar 1,8 cm. Final offsetnya yang belakang ini ring 15 lebar 7, ET-nya 23. Pakai ban yang sama 195/50, cuma untuk fitmentnya ini yang beda. Untuk yang belakang ini 1 jari nggak masuk biar ngejar mobilnya posisinya itu biar rata gitu. Jadi nggak nungging, nggak jumping. Dengan coilover yang sama juga ISX, cuma untuk yang bagian yang belakang ini kemarin kita lakukan penyesuaian biar nggak begitu stiff, biar nggak begitu keras, tapi juga nggak terlalu empuk. Jadi di bawah nikung tetap enak, nggak melintir. Untuk kaki-kakinya juga udah full replacement pakai aftermarket. Mulai dari lower arm, terus camber arm. Pokoknya untuk bagian kaki-kakinya udah full replacement pakai produk aftermarket yang tentunya proper. Velg 90s dipasang di mobil yang seumuran juga. Jadi komposisinya pas. Nah, untuk bagian eksterior dan kaki-kaki udah. Kita lanjut ke sektor berikutnya, yaitu bagian interior. Nah, ini kita udah di dalam Oliver sih bro, di urip sih bro, panas banget soalnya. Sembari ASEAN. Nah, kita lanjut untuk bahas bagian interiornya. Untuk bagian interiornya ya seperti konsepnya, sleeper. Makanya rubahnya juga nggak begitu yang terlalu mencolok. Ya kebanyakan itu orinya. Untuk joknya ini juga masih ori, plafon juga masih ori, pilar-pilar masih ori, door trim juga masih ori. Ya paling untuk rubahnya, untuk yang pertama ada di penambahan gauge-gauge ini. Mulai dari oil press, water temp sama oil temp. Yang peletakannya saya suka banget karena kelihatan standar. Soalnya untuk bagian sini itu aslinya single din. Jadi head unitnya ada di sini. Nah, dikarenakan untuk gauge-nya ini dipasang di sini, head unitnya dipindah di bagian laci bawah sini. Jadi idenya menarik ya. Jadi kelihatan masih bawaan, cuma sebenarnya untuk penampakannya udah nggak bawaan. Di sini juga udah ada bus meter. Dan untuk di pilar sini ada penambahan 3-way. Ini di ikut pintu 1 sama di bagian pilar sini 1. Untuk audionya
Ini udah full upgrade, yang untuk penempatannya juga saya suka banget, yaitu ada di bagian balik jok belakang. Jadi kalau dilihat secara luar itu bener-bener nggak ada yang kelihatan powernya, kelihatan crossovernya. Yaitu dikarenakan untuk posisinya disembunyiin di balik jok belakang. Nggak perlu ada yang dikhawatirkan ketika terjadi error di bagian audionya, karena udah jadi satu, bener-bener jadi satu di balik jok belakangnya. Makanya kalau misal ada error, untuk diagnosanya langsung buka jok bagian belakang. Penambahan karpet punya Civic VRS, Civic Jepang, yang tampilannya itu standar gitu. Ya iya, yang dimana untuk karpetnya sendiri karpet bawaan Civic VRS, makanya ya looknya masih standar. Terus kemudian untuk di bagian interior ada penggantian shift knob Mugen yang karbon. Nah untuk bagian interior mungkin itu aja sih, ya simpel-simpelan aja. Karena untuk bagian interior masuknya ke selera yang bisa menikmati si pengendaranya. Kalau terlalu heboh juga kurang enak dilihat mata, kurang bikin betah buat berkendaranya. Nah kita lanjut ke bagian utamanya, yaitu bagian mesin. Nah, ini untuk senjata utama dari mobil ini. Ada di bagian mesin yang udah full upgrade. Berhubung saya nggak hafal-hafal banget dari segi performa ya, mungkin untuk kekurangannya bakal saya tampilin di sini. Saya list di bagian sini. Saya akan menjelaskan bagian-bagian yang saya tahu aja ya. Untuk yang pertama, untuk mesin udah jelas full refresh. Headnya ini pakai P08. Untuk stang pistonnya juga udah di upgrade. Terus kemudian untuk turbonya pakai TD04 dengan full piping 2,5 inch. Untuk bagian headernya juga udah custom, dikarenakan udah ada penambahan turbo, makanya pakai header standar udah nggak bisa. Blow off-nya pakai HKS. Wastegate-nya pakai Turbo Smart. Untuk selang-selangnya udah pakai Samco. Terus udah remap juga. Udah ada penambahan strut bar Ultra Racing juga. Ini radiator juga udah diganti pakai Triply punyanya Engine Plus. Terus kipasnya udah pakai Karimun. Pokoknya akeh banget bro iki mesin. Aku kira apal jujur aja. Ya pokoknya intinya nanti untuk kekurangan spesifikasi mesinnya saya bakal list di sini. Kurang lebih kayak gitu untuk bagian mesin. Kita langsung coba aja kayak gimana rasanya bawa segelondongan mesin liar ini buat jalan. Ya kita jalan-jalan santai aja ya, nggak perlu speeding yang terlalu over. Takutnya karena mesinnya ini udah upgrade, udah nggak standar, kita meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Ya wes, kita langsung bawa jalan. Nah ini kita habis isi bensin. Kita mau nyoba seberapa enak ketika mobil NA dikasih turbo. Ya sebenarnya udah pernah sih nyoba, cuma kali ini di Vario. Kalau dulu kan saya nyoba itu di Brio. Nah ini di Vario yang notabene mesinnya udah lumayan berumur. BTW ini AC loh bro, dan AC ini dingin loh. Wih, bayangke mobil dengan mesin liar tapi AC masih dingin, dan untuk fasilitasnya nggak ada yang dikurangin. Audio masih enak, AC masih dingin, terus kelistrikan semua kayak soket lighter, tombol-tombol masih komplit semua. Power window juga masih ada. Ya mobil ini tuh bener-bener sama Mas Rendra dibikinin penuh hati untuk mobil harian yang reliable, tapi diajak ngebut juga bisa.
tanpa harus mengurangin fitur-fitur yang ada di mobil. Jadi ya bener-bener drill sleeper ya ini. Temperatur masih aman, temperatur masih di sekitaran 95-an, nggak sampai 100. Ya bismillah, kita mencoba, kita cari jalan sepi dulu ya. Turbo ini nek wis ngebus rasanya nyenengi. Bismillahirrahmanirrahim. Jojo. Nggak tahu ya di kamera itu kedengeran apa enggak suara blow off-nya. Cuma kalau dari kabin ini, yang ini udah ada peredamnya, itu masih kedengeran. Jadi nek menurutku pribadi ya, ketika mungkin kedepannya saya merasakan untuk kesempatan pakai turbo, yang saya rasain bukan puas secara performanya, tapi puas secara kesenangan berkendaranya gitu. Jadi bisa bikin guyu-guyu dewe nek pas turbone ngebus. Jadi kayak ada sensasinya tersendiri gitu. Tadi sih busnya di sekitar 05 sampai 08. Saya nggak berani yang sampai mentok-mentok karena ya takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan saya tahu Mas Rendra ini bikinnya mobilnya dengan sepenuh hati, jadi saya nggak mau membuat sesuatu hal yang tidak diinginkan. Dan ini cuaca luar ini lagi panas-panas ya bro, dan temperatur ini masih stabil di sekitar 95-an. Munine iki lho sing marai gawe mesem. Cuma ya kalau bilang konsumsi bahan bakar, memang ketika busnya itu di pol-polin, bensinnya bakal kerasa bedanya dibanding standar, dibanding waktu pas NA. Dan ya wes, mungkin segini dulu video kali ini dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Mas Rendra yang udah mempercayakan kita buat memegang si Oliver ini, mempercantik bagian fitmentnya biar lebih manis waktu jalan dan duduk. Dan juga terima kasih karena udah dipinjemin si Oliver ini buat saya review. Oke, mungkin segini dulu video kali ini dari saya. Bagi teman-teman yang suka video ini, jangan lupa tekan jempol ke atas kalau ada yang perlu ditanyakan atau mungkin ada yang perlu dikoreksi. Kalau misal saya punya salah pengucapan atau yang lainnya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian cocok dengan channel ini, kalian bisa subscribe channel saya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Keep it terus and see ya. Dan untuk fasilitasnya nggak ada yang dikurangin, audio masih ada, enak. Anjing ayo teman, jancuk. Audio masih